Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, khusus kali ini, Ibu pengen absennya kita di Google Classroom saja ya. Untuk kodenya, tadi pagi kan Ibu sudah share. Nah, untuk yang belum tahu atau masih belum bisa membuka HP, nanti Ibu tulis di papan tulis. Nah, masih ingat nggak hari ini kita waktunya membahas apa? Ayo, minggu lalu Ibu udah bilang kan kalau hari ini kita akan membahas mengenai fungsi dan tujuan Al-Quran. Apa sih tujuan dan fungsi Al-Quran itu? Ayo, ada yang tahu? Untuk yang pertama yaitu kita harus mengerti kedudukan Al-Quran itu sendiri. Nah, untuk kedudukan Al-Quran yaitu merupakan sumber pokok bagi ajaran agama Islam. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber yang utama dan rujukan yang pertama. Al-Quran itu merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam dan juga sebagai sumber pokok dalam ajaran agama Islam. Al-Quran itu berisi mengenai ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna, meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, terutama umat Islam. Nah, agar manusia mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya, maka hendaknya manusia itu selalu berpegang teguh pada prinsip dasar ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran, mengenai kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran sebagai sumber utama atau rujukan pertama. Kemudian di samping Al-Quran, tahu nggak teman-teman, itu juga terkandung maksud untuk mendasarkan hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, kemudian sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim, yaitu mengembalikan semua permasalahan di dunia tetap bersandar pada Al-Quran. Kemudian jika sumber kedua pertama itu masih belum bisa, kita menggunakan sumber yang kedua yaitu hadis. Dengan demikian maka kehidupan kita di dunia maupun di akhirat pasti dijamin bahagia. Termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, Allah menegaskan bahwa yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, itu sudah jelas ya dalam ayat tersebut. Kita berbeda pendapat, ada permasalahan, kita harus tetap mengembalikannya kepada Al-Quran. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan fungsi Al-Quran. Apa sih tujuan dan fungsi Al-Quran itu? Ada yang tahu teman-teman? Ya benar. Untuk yang pertama yaitu tujuan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, sebagai petunjuk bagi manusia, dijamin pasti setiap manusia itu mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani kehidupannya jika menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi terpenting dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu secara garis besar meliputi petunjuk tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian manusia dengan sesama manusia atau hablum minanas, dan bahkan manusia dengan alam sekitarnya atau hablum minal alam. Nah, manusia yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran niscaya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti.
Untuk yang kedua yaitu Al-Quran itu sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Seperti ajaran-ajarannya itu bersifat mujmal, yakni hanya memberikan prinsip-prinsip umum, dan ada juga yang bersifat tafsil, yakni ajaran yang terperinci dan khusus. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Quran itu sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak kan dalam Al-Quran surat-surat tertentu itu terdapat kisah-kisah, terdapat seperti balasan-balasan ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian seperti nikmat apa saja yang kita dapatkan ketika kita selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan selalu berbuat baik. Intinya positif lah. Nah, pastikan banyak ya di dalam ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Dari macam-macam kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu kan pasti jika kita melakukan kebaikan di dunia, beriman kepada Allah dan selalu menaati perintahnya, pasti akan mendapat balasan, yaitu surga. Nah, jika kita melanggar kemudian melakukan larangan-larangannya, itu pasti akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.